Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur M. Pratiwi dengan NIM 532424038 kelas PTIB angkatan 2024. Berikut merupakan video micro teaching saya untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Saya ingin meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa ini. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Baik, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya saya ingin meminta adik-adik sekalian untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, adik-adik sekalian bisa duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen adik-adik sekalian. Jika hadir, tolong angkat tangan ya. Ya, Bu. Naila Apriani Nusi, Alfa Syantri, Hadir, Bu. Tri Alimza, Hadir, Bu. Maulidia, Abdul Muluk Dama. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta adik-adik sekalian untuk menyiapkan alat tulis dan memperhatikan kerapian diri masing-masing. Apakah adik siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Bu. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang Searching. Nah, menurut kalian searching itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Apa itu? Tentang sebuah pencarian informasi, Bu. Nah, betul sekali. Jadi materi minggu lalu kita mempelajari tentang searching untuk mengetahui terkait informasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi baru nih terkait berpikir komputasional pada materi pengurutan atau sorting. Jadi lanjutan dari searching lalu menuju ke sorting. Nah, di tujuan pembelajaran hari ini ada 2 poin yang harus adik-adik capai. Yang pertama yaitu siswa memahami beberapa algoritma proses sorting, dan yang kedua siswa menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara paling efisien dalam proses sorting. Nah, di sini ada beberapa kartu acak. Kalian bisa melihat ada angka 8, angka 3, angka 1,
angka 6, angka 2, dan angka 5. Nah, apakah angka tersebut berurutan? Tidak. Dan apakah kalian tahu bagaimana cara mengurutkan angka-angka tersebut dengan cepat? Tidak tahu. Nah, karena kalian tidak tahu, hari ini kita akan mempelajari tentang shorting tadi, yaitu cara mengurutkan angka-angka yang tadi acak menjadi angka yang terurut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu pengertian dari shorting. Pengertian pengurutan atau short merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Nah, adik-adik sekalian pernah melihat di perpustakaan tidak? Adik-adik sekalian melihat komik yang tertata dari chapter 1 hingga chapter 100. Pernah tidak? Nah, itu salah satu contoh nyata dari algoritma shorting itu. Jadi kita akan mengurutkan dengan sesuatu aturan tertentu, mulai dari yang terkecil atau yang terbesar. Di sini sepaham untuk pengertiannya? Nah, dalam shorting terbagi dari dua, yaitu ada insertion short. Insertion short adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecil elemen, sehingga semua elemen menjadi list yang teratur. Nah, di sini saya ada membawa alat peraga. Di sini ada beberapa kartu, saya akan menempelkan angka 1, angka 8, angka 2 di sini. Angka 3, angka 5, dan angka 4. Nah, jadi cara insertion short bekerja itu, dia akan menilai dua elemen pertama dulu. Dia akan bisa dari kecil ke besar dan besar ke kecil. Nah, di contoh ini Ibu akan menjelaskan terkait dari kecil ke besar. Nah, di sini ada dua angka pertama. Dia akan membandingkan 2 sama 1. Di antara angka ini yang paling terkecil yang mana? 1. Nah, jadi satunya akan berpindah tempat ke depan sini. Nah, selanjutnya 1 dan 2 sudah pasti yang kecil 1. Nah, selanjutnya 2 dan 3. Apakah ada perubahan? Tidak. Nah, jadi tetap 3. Nah, kalau 3 dan 5? Ada. Kenapa demikian? 5 lebih besar daripada 3. Nah, betul, karena 5 lebih besar dari 3. Jadi ditukar. Betul, coy. Oke. Nah, selanjutnya ada 5 dan 4. Apakah ditukar? Ditukar. Karena? Karena 5 lebih besar dari 4. Nah, betul sekali. Nah, ini salah satu bentuk dari insertion short. Jadi mengurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Saya akan mencontohkan bagaimana komputer melakukan insertion short. Secepat apa? Jadi dia akan menyeleksi yang paling kecil ke besar sampai sesuai dengan urutannya, dari kecil sampai yang terbesar. Ini salah satu bentuk contoh yang dilakukan oleh komputer ketika mencari sesuatu dengan list tertentu. Nah, sudah terurut dari kecil sampai ke besar kan? Nah, itu salah satu bentuk dari insertion short.
Nah, selanjutnya ada selection sort, merupakan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada naik atau turunnya dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Ibu akan menjelaskan bagaimana selection sort bekerja. Jadi di sini ada garis yang menandakan kalau di sini sudah diurut dan di sini belum diurut. Nah, cara kerjanya itu dia akan melihat dari awal sampai akhir mana yang paling kecil, ada angka 2. Dia bandingkan dengan 5, tetap lebih kecil dari 2. Lebih besar dari 2. Nah, di sini ada 2, ada 2 dibandingkan 4, tetap lebih kecil dari 2. 2 dan 3 lebih kecil ke 2 dan 1. Nah, berarti 1 pindah ke kiri. Nah, selanjutnya begitu juga. Ada 2, 5, 4, dan 3. Komputer akan mencari yang mana yang paling kecil sampai ditemukan perpindahan sesuai urutan yang paling kecil ke besar. Proses perpindahan ini disebut dengan iterasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya? Saya ingin bertanya tentang apa itu iterasi, Bu. Nah, terima kasih sudah bertanya. Nah, iterasi adalah proses untuk mencari hingga mencapai target tertentu. Jadi seperti yang kita lakukan tadi sampai mencari angka 1, 2, 3, 4, sampai 5. Pokoknya kita akan mencari sampai mencapai target yang kita inginkan. Misalnya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Jadi ibu ingin membagi kelompok bagian sini kelompok 1 dan bagian sini kelompok 2. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik, di sini ada nama kelompok dan anggota kelompok. Di sini ada petunjuk dan mengamati permasalahan yang ada. Di sini kalian bisa memilih permasalahan atau teknik sorting yang menurut kalian mudah digunakan. Oke? Ibu akan bagi. Baik, adik-adik sekalian bisa langsung mengerjakan LKPD-nya dan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Kalau misalnya ada yang kalian bingung, kalian bisa tanyakan. Ini berekam maju dekat-dekat, Jo. Rekam dong dari dekat. Iya. Kita mau bertanya.
Ibu ingin bertanya. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau tanya? Nggak nambah biar. Duh, baik sih. Ini mau diurutkan kan Ibu? Iya. Baik adik-adik, untuk waktu diskusinya telah selesai. Sekarang kembali ke tempat masing-masing dan bersiap untuk menyajikan hasil kalian dengan cara presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Iya Ibu. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau ingin mengungkapkan hasil diskusi kami. Silakan dipresentasikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Jadi praktik yang kami lakukan itu adalah praktik sorting, dan metode yang kami gunakan itu insertion sorting. Nah, dari metode ini kami mengurutkan angka 8, 3, 6, 2, dan 5. Nah, dari pengurutan tersebut diperoleh jumlah langkah yang diperlukan untuk mengatur data tersebut, yaitu 5 langkah, dan jumlah pertukaran data yang dilakukan itu 7 kali. Kesulitan yang kami alami itu untuk menentukan posisi yang tepat untuk angka-angka tersebut, dan kelebihan metode ini yaitu mudah dipahami dan cepat karena data yang kami urutkan hanya sedikit. Dan kekurangan metode itu yaitu membutuhkan banyak perpindahan data. Jadi kesimpulan yang kami dapati adalah insertion sort adalah metode pengurutan data dengan cara menyisipkan data ke posisi yang sesuai sehingga data menjadi terurut dari kecil ke besar. Itu saja dari kami. Terus saya kasih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya berkali kelompok saya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju dan menyajikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengurutan atau sorting. Nah, pada pengamatan ini terdapat susunan angka yang tidak berurutan dari 8, 3, 1, 6, 2, dan 5. Nah, pada pertanyaan ini, apakah angka tersebut sudah berurut? Belum berurut. Kemudian bagaimana cara membuatkan angka tersebut dari kecil ke besar? Nah, terdapat 2 cara, yaitu insertion sort dan selection sort. Di sini kami menggunakan metode selection sort. Nah, selanjutnya dalam pengurutannya itu fungsi awal itu ada 1, 3, ini anggaplah 8. Nah, di sini. Delapan, 6, ada 3. Bukannya di situ ada 6. Enam, 2, dan 5. Nah, pada
selection sort itu dia mengiterasi mencari data yang paling kecil. Misal di data pertama itu dia mendapat angka 1, dia akan membandingkan angka 1 itu ke angka 3, 8, 6, 2, dan 5 sampai di terakhir angka 5. Jika dia sudah mendapatkannya itu, maka lanjut ke angka kedua. Kedua itu dia akan membandingkan angka 1 itu lebih kecil dari angka 3, ya, dan begitu juga 8, 6, 2, dan 5. Dan setelah selesai selection short, maka dia mendapatkan yang paling kecil itu angka 1. Maka di situ pada data tersebut angka 1. Kemudian ada angka 3, dan 3 juga selanjutnya begitu. Dia sampai ke angka 5 mencarinya. Nah, ya pada pencarian tersebut dia menemukan angka 2 di sini. Maka dia akan menseleksinya pada begitu. Apakah teman-teman paham? Dan begitu juga terus 5, 8 itu namanya selection short. Dari hasil pengamatan kami, yaitu praktik sorting yang telah dilakukan. Yang pertama itu jumlah langkah dan hasil 5 langkah. Jumlah pertukaran data ada 5 pertukaran. Yang ketiga, kesulitan yang dialami, sulit mencari angka terkecil pada awal percobaan. Keempat, kelebihan metode, jumlah penukaran data lebih sedikit. Kekurangan metode, harus mencari angka terkecil berulang kali. Baik, kesimpulan hasil dari kelompok kami yaitu select sorting adalah metode pengurutan data dengan cara memilih angka terkecil secara bertahap hingga seluruh data tersusun secara berurut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, itulah tadi hasil dari presentasi adik-adik sekalian. Kalau kelompok 1 tadi membahas insertion short, kalau kelompok 2 membahas selection short. Nah, kalau misalnya kita ingin mengurutkan data yang paling banyak, kita lebih baik menggunakan selection short daripada insertion short. Kenapa demikian? Karena insertion short itu dia akan menyeleksi semua data dari awal sampai akhir. Jadi itu membuat proses seleksi atau proses persortiran sangat lambat. Tapi kalau misalnya menggunakan insertion short, dia itu lebih banyak melakukan pertukaran. Jadi kayak 2 angka pertama, habis itu 2 angka selanjutnya, 2 angka selanjutnya. Jadi kita bisa menggunakan short sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, sekarang kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Di sini ada yang bisa membacakan kesimpulan hari ini? Oke, silahkan. Berdiri. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran di siang hari kali ini itu sorting merupakan mengurutkan suatu kelompok benda, objek atau entitas yang diletakkan mengikuti aturan tertentu. Terdapat 2 jenis teknik algoritma pengurutan, yaitu insertion short dan selection short. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ice breaking supaya kita segar kembali. Aku suka ini. 1, 4.
Tukar tangan. Ya udah yakin. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silahkan duduk kembali dan kita kembali lagi ke materi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Ibu ingin bertanya, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Apakah materi hari ini sulit? Oke, kalau begitu apa itu algoritma pengurutan? Oke. Menurut saya algoritma pengurutan itu adalah sebuah pengurutan yang dimana dari angka terkecil ke angka besar, kemudian itu selanjutnya sesuai apa kebutuhan kita. Nah, betul sekali, bisa tepuk tangan. Nah, tadi kita tuh telah mempelajari 2 teknik pengurutan. Apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Oke, silahkan. Insertion sorting dan selection sorting. Oke, betul sekali. Oke, tepuk tangan. Oke, adik-adik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Di sini pasti adik-adik sekalian mempunyai cita-cita kan? Ya. Apalagi kalian sampai sekolah sejauh ini. Jadi ibu harap kedepannya kalian tetap belajar baik-baik dan mencapai cita-cita kalian. Bisa? Bisa. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi